Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Beberapa pulau terluar berbatasan langsung dengan negara lain yang menyebabkan sengketa wilayah. Salah satu sengketa utama terjadi di Blok Ambalat, wilayah kaya minyak dan gas di Laut Sulawesi. Blok Ambalat menjadi sengketa utama antara Indonesia dan Malaysia karena beberapa alasan. Lokasi dan potensi Ambalat sendiri, Blok Ambalat terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan, Selat Makassar, dengan luas mencapai 15.235 km persegi dengan kandungan energi 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas, memiliki 9 titik tambang dan potensial. Tentu ini yang menjadi incaran negara-negara sekitar. Klaim Malaysia atas Ambalat. Tahun 1979, Malaysia memasukkan Pulau Sipadan dan Likitan dalam peta ZEE mereka. Lalu tahun 2005, Malaysia memberi hak eksplorasi blok ND6G dan ND7Z kepada Royal Dutch Shell. Klaim Malaysia didasarkan pada peta landas kontinen Malaysia tahun 1979. Sikap Indonesia berdasarkan sejarah. Ambalat bagian dari Kesultanan Bulu Gan, Kalimantan Timur, Indonesia. Konvensi Hukum Laut PBB dan UU Nomor 17 Tahun 1954 mengakui Ambalat sebagai milik Indonesia. Lalu tahun 1999 dan 2004, Indonesia memberi konsesi eksplorasi kepada ENI Italia dan UNOCAL Amerika. Lalu terdapat tiga eskalasi konflik. Yang pertama, ketidaksepakatan batas landas kontinen menyebabkan klaim tumpang tindih. Yang kedua, militer Indonesia dan Malaysia dikerahkan ke kawasan sengketa. Yang ketiga, Malaysia menghentikan pembuatan mercusuar di Karang Unarang, memicu ketegangan lebih lanjut. Lalu berikutnya adalah cara penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat. Penyelesaian sengketa wilayah laut lebih kompleks dibanding daratan. Harus diselesaikan secara damai sesuai pasal 33 Konvensi Den Haag 1899. Pada penyelesaian ini terdapat dua metode. Yang pertama, diplomatik yang berisi negosiasi, penyelidikan, mediasi, dan konsiliasi. Yang kedua adalah hukum yang berisi arbitrase, pengadilan internasional. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982, negara peserta wajib menyelesaikan sengketa melalui mekanisme konvensi. Pada bab 15 Konvensi Hukum Laut 1982, negara bebas memilih prosedur penyelesaiannya. Pada pasal 33 Piagam PBB, sengketa dapat diselesaikan melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan internasional. Jalur penyelesaian Indonesia sampai Malaysia. Yang pertama, negosiasi diplomatik, langkah awal penyelesaian. Yang kedua, mediasi, melibatkan pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan sengketa. Yang ketiga, konsiliasi, penyelesaian tanpa keputusan meningkat. Alasan tidak mahkamah internasional. Yang pertama, kedua negara tetap memiliki kendali penuh atas penyelesaian kasus. Yang kedua, proses di mahkamah internasional memakan waktu yang lama dan biaya yang besar. Alternatif penyelesaian jika negosiasi gagal dapat dilakukan melalui 1 mahkamah atau tribunal internasional hukum laut, 2 mahkamah internasional, 3 tribunal arbitrase, 4 tribunal arbitrase khusus. Solusi efektif untuk sengketa Ambalat. 1. Zona pembangunan bersama. 2. Prinsip keadilan. 3. Semangat ASEAN, yaitu penyelesaian damai berbasis kerjasama regional. Kesimpulan dari PPT-nya adalah setelah berbagai perundingan, Indonesia dan Malaysia terkesan memilih untuk damai walaupun belum ada keputusan jelas terhadap kepemilikan Ambalat. 2. Hingga saat ini mengacu pada UNCLOS 1982, Ambalat masih merupakan bagian dari Indonesia. Indonesia juga belum memiliki keinginan untuk membawa masalah ini ke mahkamah internasional.